Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Waalaikumsalam ya, warahmatullahi wabarakatuh. selamat siang pemirsa. Lama kita tidak membuat podcast jarak jauh. Nah, tentunya ini karena kita Iya, menjaga Pak. kualitas, Mas. Iya kan? Apa yang kita bicarakan Iya, Pak, mudah-mudahan betul. bisa bermanfaat. Ya, ini kait-kaitannya kita ini pemirsa mengundang Mas Dika ini karena saat ini sedang apa ya heboh, sedang terkenal juga, kan dibahas Sedang dan ramai. ramai ada ketakutan bahwa ada robot apalah itu istilahnya itu saya lupa saya. Hanya setelah saya baca Bionik, Pak, bionik. bionik gitu. Setelah saya baca-baca itu kan kita pernah membicarakan itu. Pernah. Nah, Pernah, Pak. sama Pernah, Pak. Mas Dika. Jadi beberapa tahun yang lalu kita membicarakan penelitiannya. Ya, tentunya kita sedang heboh, makanya kita bicarakan eh, apa sebenarnya. Jadi yang heboh itu kan sekarang sudah ini Mas, sudah tahap aplikasi pengendalian nyamuk tentunya. Iya, Pak. Ya, secara tidak langsung Iya. adalah pengendalian demam berdarah. Ya, itu kan untuk apa Betul. kan DBD, dengue Iya, kan Pak. gitu. Nah, ini kan, Tinggi, ya. nah itu termasuk penyakit yang menakutkan loh Mas itu. Namanya nggak apa-apa demam-demam tapi banyak menimbulkan kematian yang menurut saya luar biasa. Nah, jadi beberapa yang saya perhatikan ini aplikasi saya baca-baca di medsos itu di Jogja sudah diaplikasikan Mas. Nah, kemudian di Bandung, di ujung Berung, saya membaca dilepas sekian ribu nyamuk, kan gitu. Ya, dan nyamuknya tentunya kan sudah dimodifikasi. Ya, modifikasinya kan bagaimana nanti Mas Dika menjelaskan ya ini. Ya, ternyata ada bakteri Wolbachia yang nanti kalau sudah itu menularkan virus dengue, dengue-nya gimana nanti nggak bisa lagi menyebabkan demam berdarah. Dan Mas yang saya baca ya, Nah, data itu penyakit karena turunnya drastis loh Mas. Itu DBD betul, Pak. 70%. Wah, luar biasa. Iya, Pak. Nah, lama 2 tahun nanti ya kan. Terus penyemprotan fogging juga turun 84%. Jadi Iya, Pak. Betul. ini luar biasa loh Mas. Wah, jadi ini bagaimana ceritanya? Ya, ini karena masyarakat banyak yang tahu nanti kan ya apa ini kan memberikan insight atau wawasan pengendalian nyamuk itu bagaimana. Jadi silakan Mas Dika cerita tentang Iya, penelitiannya Mas Dika tentang Wolbachia itu ya. Jadi silakan Mas. iya, Pak. Iya, Pak. Terima kasih banyak, Pak Agus, atas kesempatannya. Jadi, lagi-lagi ini mungkin perbincangan kita yang kedua terkait Bulbachia, tapi tidak apa-apa, karena mumpung momennya pas, jadi nanti banyak masyarakat yang buka-buka video yang lama kita dari penjelasan yang ini. Jadi. Nah, Iya. jadi Pak, yang rame diperbincangkan adalah ketika Kementerian Kesehatan itu menerapkan kebijakan untuk mengendalikan penyebaran penyakit demam berdarah, yaitu justru dengan melepas nyamuk itu sendiri yang sebenarnya yang Oh, selama ini kita kenal sebagai vektor, kan iya. begitu. Nah, Jangan-jangan jadi itu kan Mas. latar belakang dari, Mas, jangan-jangan nggak efektif jadi iya Pak, tambah nyamuknya kan gitu. itu dia. Ya. Nah, Ya. itu dia, betul Pak. Jadi sebenarnya kalau kita telisik lebih dalam, kebijakan ini merupakan kebijakan, salah satu contoh kebijakan pemerintah yang berlandaskan science base ya Pak ya. Jadi memang dasar ilmiahnya itu sangat kuat. Nah, jadi kita akan cerita ini, science base-nya itu bagaimana. Jadi kegiatan penelitian ini dimulai khususnya di Indonesia pada tahun kurang lebih di 2013 sampai 2014 Pak. Jadi waktu itu ada NGO dari Australia itu mengadakan penelitian yaitu terkait penggunaan nyamuk yang sudah disisipi ya, disisipi dengan bakteri Wolbachia.
Nah, bakteri Wolbachia itu apa? Bakteri Wolbachia sebenarnya bakteri yang sudah umum, Pak, ada di serangga khususnya. Iya. Jadi kalau Oh. selama ini manusia juga sudah berinteraksi dengan makhluk-makhluk lain. Manusia berinteraksi dengan manusia, manusia berinteraksi dengan hewan. Nah, secara tidak sadar, diri kita ini juga berinteraksi dengan yang namanya mikroba. Jadi di perut kita ada bakteri. Nah, sama Pak, seperti serangga juga seperti itu. Di dalam tubuh serangga juga ada bakteri yang biasa kita sebut sebagai endosimbion. Jadi evolusinya itu sudah ratusan bahkan jutaan tahun yang lalu kan gitu. Nah, Wolbachia ini macam-macam, Pak. Ada yang efeknya bermacam-macam sesuai dengan interaksi dia di inang atau di tubuh serangga. Nah, bakteri Wolbachia yang diinsertkan ke dalam nyamuk ini dia bisa memblok penyebaran virus dengue, di mana virus dengue itu hidup di dalam tubuh nyamuk Aedes aegypti dan ditularkan ketika nyamuk mencapai umur tertentu. Wah, ya. Ketika ada Wolbachia, umur nyamuk ini akan menjadi pendek. Nah, jadi ketika Oh, umurnya pendek, dia belum mempunyai kemampuan untuk menularkan dengue virus. Nah, ya. ini dia salah satu mekanisme Wolbachia. Jadi, kenapa Wolbachia bisa melakukan blok terhadap penyebaran dengue virus. Nah, kemudian ketika nyamuk yang mempunyai Wolbachia, terus kemudian di alam dia ketemu dengan nyamuk yang tidak Tidak ada mengandung. Wolbachia-nya itu Ya. tadi, terus melakukan perkawinan. Ya. Nah, ini nanti tidak akan mempunyai keturunan kan gitu, sehingga Oh, sedikit demi sedikit nyamuk-nyamuk yang berpotensi bisa menjadi vektor itu di alam akan hilang, Pak. Nah, kan seperti oh. itu. Hmm. Mengapa hilang? Karena nyamuk yang berwolbachia akan kawin dan menghasilkan keturunan dengan sesama nyamuk yang juga mempunyai wolbachia. Nah, Iya. kalau di sini biasa kita kenal dengan mekanisme cytoplasmic incompatibility. Nah, kira-kira Itu seperti itu. itu Mas Nah, Dika sebelum itu ya. Ini kan takutnya kan masyarakat ini karena pengendaliannya dengan disebarkan, melepas nyamuk betul, betul, ya. Pak. Tapi Iya, itu kan betul, Pak. kawinnya apakah memilih yang ini Mas? Kira-kira memilih yang tidak ada wolbachia-nya atau mereka kawin sendiri gitu atau preferensi Mereka kawin kawinnya gimana? sendiri dan mereka tidak ada preferensi, Pak. Jadi by insiden saja. Nah, Iya, tetapi itu nanti sedikit demi sedikit akan berkurang. Dan juga ketika ada istilah yang dilepas nyamuk sekian ribu atau sekian ratus ribu, sebenarnya kita tidak melepaskan nyamuk seperti bayangan kita kan kita punya kandang, oh di iya, dalamnya ada nyamuk, terus kemudian iya, kita buka kan tidak iya. seperti itu, Pak. Jadi yang kita letakkan adalah tempat-tempat yang bentuknya itu telur gitu. Jadi Oh, telur nanti kemudian akan menetas menjadi larva, kemudian berpupa dan menjadi nyamuk dewasa dan itu kan terbangnya tidak sebebarengan kan seperti itu. Jadi yang oh. dikhawatirkan terus kemudian di sekitar kita kok nyamuknya bergelombol terus kemudian bunyi nah itu tidak seperti itu Pak. Iya. Iya. Dan nyerang terus itu karena kacau ya kan, kan gitu. Iya, Ya. terus kemudian aduh diserang nah, kita kan tidak. Iya, Iya. betul. Hmm. Jadi itulah kira-kira mekanismenya ya Mas ya. Jadi eh, Iya, Pak. gimana Wolbachia bisa menghambat virus dengue ya sebelum waktunya, kemudian dengan perkawinan itu juga menyebabkan keturunannya nggak bisa juga kan gitu. Ya, Iya, karena Pak. saya teringat ini Mas, jantan mandul steril untuk di serangga kan mekanismenya hampir sama. Hanya itu kan masalah mandul Betul, memandul Pak. kayak gitu. Kalau ini Iya, betul. eh, mekanismenya sangat mirip gitu. Ya, gimana Mas Dika? Iya, mirip, Pak. Ya, Betul, Pak. Jadi mekanismenya sangat mirip ya. Jadi kalau misalkan IST atau yang tadi Pak Agus sebut sebagai insect steril teknik atau bagaimana kita memandulkan serangga, kalau dalam hal ini yang sering dijadikan adalah yang jantan, sehingga jantan ketika bertemu betina eh, terjadi kopulasi tetapi nanti telurnya fertil atau infertil, tidak bisa berkembang menjadi individu baru kan seperti itu. Nah, ini mirip kalau IST, insect sterile technique itu kita lakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip mekanis ya, Pak ya. Jadi serangga-serangga yang dewasa atau fase pupa itu kita lakukan perlakuan. Misalnya kita kan radiasi sinar gamma, terus kemudian ada perlakuan pemanasan mungkin dan macam-macam. Jadi prinsipnya mekanik. Tetapi kalau menggunakan Wolbachia
ini prinsipnya adalah heredity atau keturunan. Jadi ketika keturunan yang mengandung Wolbachia, maka keturunan-keturunannya itu akan mengandung Wolbachia semua, Pak. Dan Oh ya. nyamuk berwolbachia hanya akan bisa kawin dengan sesama nyamuk yang juga mempunyai Wolbachia. Jadi mirip tetapi tidak sama. Gitu. Nah, Mas ini ngomong-ngomong ini, kalau masyarakat biasa itu bisa nggak memperbanyak Wolbachia-nya ada, kemudian kita riring ya, nyamuknya kita lepas sendiri, kira-kira bisa nggak itu? Kalau untuk meriring mungkin bisa, tetapi dengan syarat bahwasanya yang kita riring, kita perbanyak sendiri adalah memang nyamuk yang sudah berwolbachia. Tetapi kalau masyarakat punya misalnya nyamuk tidak berwolbachia, dia ingin memasukkan wolbachia, nah ini perlu standar lab yang cukup tinggi, Pak, karena Iya. untuk bisa menginsert Wolbachia yang diinsert adalah telur nyamuk, Pak. Ya, jadi telur Hmm. nyamuk disuntikkan dengan kultur sel dari Wolbachia dengan menggunakan jarum yang sangat tipis sekali. Nah, itu baru bisa. Oh ya, intinya sulit lah gitulah. Ya jadi eh, Iya, ya dulu kalau Mas Dika bagian apa waktu penelitian itu? Ini ngomong-ngomong dulu. iya Pak. Jadi menariknya memang waktu itu di kampus sudah ada ini ya, ada topik terkait Wolbachia, terkait teknologi Wolbachia ini. Kemudian kami mencoba melakukan eksplorasi. Jadi kita ingin membuktikan bahwasannya di serangga-serangga yang ada di sekitar kita itu ada Wolbachia. Dan memang dari beberapa sampel serangga yang kami ambil, terbukti ada Wolbachia-nya, Pak, kan seperti Wah, itu. Kemudian untuk kedepannya sebenarnya cita-citanya adalah kita pengen menerapkan model pengendalian Dengue virus untuk mengendalikan penyakit-penyakit pada tanaman yang disebabkan oleh vektor. Kira-kira ingin mengadopsi seperti itu, nah tapi itu bisa sudah ditiru. keburu Bagus. bekerja di tempat lain kan gitu. Oh iya, Iya, keburu ke PPKS. Oh gitu. iya Pak. Kan ini menarik memang Betul betul. bekerja di tempat yang apa ya, scientific banget lah gitu hasilnya, memang Iya Pak. kebetulan untuk kesehatannya. Nah ini luar Iya biasa. Pak. Jadi itu saja Mas Dika, terima kasih informasinya. Baik Mudah-mudahan Pak ini tentunya Agus. Nggih, bisa dilihat para netizen kami lah, sehingga bisa dilihat nggih, bagaimana pengendalian nyamuk dengan nggih, menyebarkan nyamuk. Wah, nggih. jadinya nyomak Dan nyamuk mungkin Pak Agus kalau boleh ya, usul, ya gimana? kalau boleh usul, nih kita juga harus mengeluarkan statement juga ya Pak, bahwasanya teknologi ini tidak berbahaya dan tidak berdampak berisiko terhadap manusia seperti yang ditakutkan. Dan Oh ini ya, bukan kok sesuatu yang konspirasi atau apa itu tidak. Ini murni science based gitu. ya, ya, Semua publikasinya ada dan tersedia. Bisa iya. kita diskusi dan bisa saling membaca. Gitu Ya Pak karena Agus. gini Terima Mas, kasih. itu kan ditambah-tambah dimasukkan yang diinsertkan itu kan begini bisa bisa Betul. membunuh ini masukkan nanti gen ini ke akar gitu Nggih, ditambah-tambahi nggih. gitu loh Mas. Jadi Nggih, Pak. Itu yang dikhawatirkan. dikhawatirkan. Ya, gitu Nggih, aja ya Mas Dika. Nanti kita sambung lagi nggih, Pak. Siap. pembicaraan-pembicaraan kita mengenai alam di sekitar kita, tentunya dengan kaitannya bidang kepakaran masing-masing. Kali ini tentang Ya. bakteri dan serangga tentunya. Terima kasih atas perhatiannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.